Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya di mana teman-teman semua akan lebih paham, lebih ngerti, dan lebih mendalam lagi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini semata-mata bukan cuma buat teman-teman yang lagi sekolah ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Karena apa? Selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, teman-teman, di video ini saya mau ngebahas salah satu unsur dalam komunikasi bisnis. Masih pada inget kan? Komunikasi bisnis itu apa? Saya pernah ngebahas di video sebelumnya. Tapi sebelum saya masuk ke fungsi komunikasi bisnis, saya mau kasih review dulu nih komunikasi bisnis itu apa supaya teman-teman nggak lupa. Jadi komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Hal ini berupa ide, pendapat, gagasan, rencana, atau apapun yang berhubungan dengan bisnis bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Nah, ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, dari William Abig. Dia bilang komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Nah, kemudian ada juga pendapat selanjutnya dari Rosenblatt, di mana dia bilang bahwa definisi komunikasi bisnis adalah sebuah tindakan pertukaran informasi, ide, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang, sinyal untuk mencapai target dari perusahaan. Nah, sekarang saya pengen ngebahas fungsi-fungsi dari komunikasi bisnis. Tapi saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman udah pada nonton film Startup belum? Aduh, ini aku drakor banget ya. Nah, sebetulnya di sini kita bisa ngeliat atau kita bisa ngambil banyak banget pelajaran mengenai komunikasi bisnis dari film Startup ini. Jadi, saya bakal ngebahas mulai dari fungsi-fungsinya dulu. Nanti kita aplikasiin dan kita ambil contoh-contoh yang ada dari film itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita suka bisa lebih mudah memahami ketika kita melihat secara visual atau melihat secara audio visual dari sesuatu yang kita sukai. Nah, dalam hal ini film. Kita bahas fungsi komunikasi bisnis dulu ya. Fungsi dalam komunikasi bisnis. Di sini dalam sebuah organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam bisnis atau lembaga akan melibatkan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi informatif. Dalam hal ini, organisasi atau sebuah perusahaan dipandang sebagai sebuah sistem pemrosesan informasi atau information processing process. Dalam hal ini, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang banyak, lebih baik, dan juga tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kemudian, informasi pada umumnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam sebuah organisasi. Artinya, dalam hal ini yang namanya informasi memang harus disampaikan secara real. Informasi tidak bisa disembunyikan dalam sebuah perusahaan. Untuk siapapun, mungkin boleh jadi ada beberapa rahasia yang tidak bisa disampaikan dari jabatan A ke jabatan B. Namun, secara umum informasi itu harus disampaikan karena jangan sampai misunderstanding, misinformation yang pada akhirnya membuat menjadi misleading. Kalau sudah terjadi misleading, tujuan, visi, dan misi dari perusahaan bisa kacau. Nah, kemudian yang selanjutnya dalam hal ini fungsi regulatif atau fungsi yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan ada beberapa hal yang berpengaruh dalam fungsi regulatif ini. Hal yang pertama adalah keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah. Dalam hal ini yang namanya pimpinan atau CEO memang harus punya wibawa, memang harus punya kredibilitas yang baik. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang disampaikan olehnya itu bisa sampai
tepat pada sasarannya. Karena yang namanya kredibilitas dari komunikator, seperti yang sudah kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya, saya udah pernah ngebahas bahwa kredibilitas komunikator akan mempengaruhi pesan yang disampaikan. Kebayang nggak sih seorang CEO tidak memiliki kredibilitas yang baik? Nah, kemudian kekuatan pimpinan dalam memberikan sanksi. Di sini seorang CEO atau seorang pimpinan itu harus berani memberikan sanksi. Apapun konsekuensi yang harus diterima oleh bawahan, apapun konsekuensi yang harus diterima oleh seluruh anggota perusahaan, itu memang harus disampaikan dan itu memang harus ditegakkan. Nggak bisa yang namanya misalnya CEO-nya lagi naksir A, naksir B, atau lebih preferensinya suka sama A, B, C, atau enggak bawahannya itu saudaranya dan lain sebagainya. Yang namanya regulasi itu harus tetap ditegakkan. Selanjutnya berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada pekerjaan. Maksudnya dalam hal ini bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Nah, dalam hal ini kejelasan job description dari semua anggota di perusahaan itu harus jelas. Jadi tidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. Misalnya saya punya temen nih, kameramen, teman saya nih Ibam. Nah dia ini kameramen, nggak bisa dia dipaksakan untuk juga menjadi produser. Nggak bisa Ibam dipaksakan juga untuk menjadi sutradara. Itu akan menjadi tumpang tindih dan tentu saja job description-nya tidak akan jelas. Nah selanjutnya ada yang namanya fungsi persuasif. Dalam fungsi persuasif ini adalah kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya dalam fungsi persuasif ini namanya juga persuasif. Dalam hal ini perintah atau komen yang disampaikan oleh pimpinan terhadap bawahan ada baiknya disampaikan dengan cara yang lebih halus atau persuasively, lebih persuasif. Dalam hal ini seorang pimpinan akan mungkin boleh jadi akan dicintai oleh bawahannya ketika memberikan pesan atau memberikan instruksi secara persuasif atau secara halus. Akan beda keterimanya ketika seseorang nyuruh dengan cara directly dan ketika orang nyuruh dengan cara yang halus. Karena balik lagi, pesan sebagus apapun, pesan sekeren apapun, kalau kita menyampaikan dengan cara yang salah, tentu saja pesan itu akan misunderstanding dan lagi-lagi misleading. Oke, nah kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi integratif. Dalam hal ini, setiap perusahaan menyediakan saluran yang memungkinkan seluruh anggota dalam perusahaan tersebut melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Nah, dalam hal ini saluran komunikasinya itu bisa berupa newsletter, mungkin kalau sekarang itu lebih ke informasinya bisa berupa pesan berantai atau broadcasting atau pesan dalam WhatsApp group, dan itu biasanya bisa lebih cepat sampainya dan bisa kapan saja. Kemudian ada juga strategi komunikasi bisnis yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu product, place, price, and promotion. Ya kayaknya saya nggak usah jelasin ya, teman-teman udah tahu apa itu 4P. Nah sekarang kita kaitin nih sama pelajaran yang kita bisa petik dari salah satu drama Korea, yaitu Startup. Nomor 1, survei lapangan sebelum memutuskan pembelian sebuah produk. Nah dalam hal ini kita bisa melihat dikaitkan dengan apa? Dengan yang namanya 4P tadi. Produk, tentu saja produk yang akan kita jual, produk yang akan kita promote, itu kita harus melakukan survei lagi dan lagi. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan, memutuskan produk apa yang akan kita ambil dan kita jual. Nah kemudian poin yang kedua, tidak memberikan ide bisnis kepada orang lain. Dalam hal ini 4P tersebut, kalau kita sudah punya produknya apa, kalau kita sudah punya price-nya seperti apa, strategi promosi seperti apa, sampai place yang kita pilih seperti apa, jangan pernah mudah memberikan informasi tersebut kepada orang lain. Kenapa? Karena yang namanya informasi itu sangat-sangat berharga. Ide itu nggak bisa dibayar pakai yang namanya uang. Nah, poin yang selanjutnya adalah kita harus memiliki mentor. Dalam hal ini mentor untuk apa? Mentor untuk melead perusahaan kita ini supaya tidak misleading. Dan fungsi-fungsi komunikasi bisnis yang tadi saya jelasin juga 4P
yang pernah kita bahas di video sebelumnya bisa terlaksana dengan baik dan bisa membawa perusahaan ke arah yang memang diharapkan oleh kita bersama. Kemudian selanjutnya, strategi bisnis yang jelas akan menarik investor. Itu dia, kita harus memiliki strategi bisnis yang memang briefly. Kita harus jelas produknya seperti apa, price-nya seperti apa, promotionnya seperti apa, place-nya di mana, bagaimana cara kita mewujudkan keseluruhannya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, tidak semua hal bisa dibeli oleh uang, seperti yang namanya kepercayaan, balas budi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita kaitkan dengan fungsi komunikasi bisnis yang tadi saya udah jelasin. Kayak misalnya antara CEO dengan bawahan, mereka harus memiliki connection, harus memiliki chemistry, dan itu nggak bisa dibeli pakai uang. Yang tadi saya bilang ada yang namanya reward and punishment, hal tersebut nggak bisa dibayar pakai uang. Contohnya saja ketika seorang bawahan melakukan pelanggaran dan seorang CEO akan memberikan punishment terhadap bawahannya. Tentu saja nggak bisa kan bawahannya, ya udah aku potong aja gajiku dan maafkan saja diriku. I think it's impossible. Oke, lanjut, ada dua hal dalam partner bisnis itu, ada yang realistis dan ada yang challenging. Dalam hal ini realistis dan challenging di komunikasi bisnis itu hal yang biasa. Maksudnya realistis dalam hal ini, sebuah perusahaan itu pasti memiliki visi dan misi. Tidak ada perusahaan yang ingin merugi. Namun dalam hal ini ketika kita membangun sebuah perusahaan, itu nggak bisa langsung kayak roket, langsung kamu omset miliaran, langsung jadi triliuner ya, di atas miliarder lah ya maksudnya. Kamu nggak bisa langsung kaya raya seperti itu. Namun ada step by step yang harus dilalui. Tapi tidak semua orang mau melewati step-step tersebut. Tidak semua orang mau melewati langkah-langkah atau challenge-challenge yang harus dihadapi oleh perusahaan sebenarnya. Kemudian poin yang selanjutnya, kita harus pandai-pandai membidik partner kerja. Tidak hanya connection yang harus kita pikirkan, tapi juga kualifikasi dari orang yang kita ajak bekerja. Memang nomor satu, kalau saya personal nih ya, saya akan lebih memilih orang yang saya kenal ketimbang orang yang tidak saya kenal sama sekali. Namun bukan hanya kenal saja, saya juga harus menggali potensi diri dari orang yang saya kenal. Kalaupun saya kenal dan saya dekat sekali tapi dia tidak memiliki potensi apa-apa, namun setidaknya kita bisa melihat potensi yang bisa kita bangun dari dirinya. It's okay, kita raih, kita bawa, kita ajak sama-sama untuk maju, berkembang. Namun dalam hal ini ketika seseorang yang kita sukai atau kita dekat namun dia tidak memiliki potensi, ya tidak ada salahnya teman-teman mencari orang yang lebih berpotensi dalam hal ini untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, poin yang selanjutnya adalah memahami tren. Dalam hal ini kita kaitkan dengan 4P yang tadi kita udah sebut. Price, product, place, sampai promotion. Kita memang benar-benar harus tahu produk apa yang sedang tren sekarang. Itu nggak dipungkiri. Kalau misalnya orang bilang, kamu mah bisnisnya ikut-ikutan, bukan masalah ikut-ikutan, tapi kita memang harus tahu produk apa yang sedang ngetren. Karena kalau misalnya tidak begitu, tentu saja kita akan ketinggalan. Nah, kemudian harga. Dalam hal ini kita harus bisa mematok harga yang sejalan dengan kualifikasi barang kita dan target kita siapa. Nah, kemudian promotion. Promo apa sih yang bisa kita guide? Siapa target kita? For example, sekarang targetan kita adalah anak-anak muda, atau targetan kita adalah orang-orang yang sudah beralih pada aliran cashless gitu ya, nggak pernah bawa duit cash gitu. Yang nggak ada salahnya kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan generasi cashless ini, seperti misalnya Dana, OVO, nyebutin merek ya, tapi it's real. Nah, kita juga harus tahu tempat mana nih yang kiranya bisa membuat image perusahaan kita menjadi baik. Oke, nah tentang place ini, emang sih place itu kalau zaman sekarang perusahaan-perusahaan itu kan udah ada banyak banget yang berjalan, runningnya itu online, jadi kita nggak harus punya tempat yang strategis atau apapun. Namun dalam hal ini kaitannya adalah dengan imaging atau citra perusahaan atau kantor yang kita miliki. Kita memang harus punya tempat yang strategis untuk membangun citra perusahaan itu sendiri. Kayak misalnya kita pilih jalan-jalan protokol ya, tempatnya nggak usah gede-gede, tapi ada di situ. Walaupun ketika pengoperasiannya
kantor yang orangnya banyak itu nggak di sana, tapi ada satu tempat yang prestisius untuk menaikkan citra. Itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman bilang, tapi kan Miss, sekarang tuh kita nggak perlu tempat yang strategis, dimanapun kita bisa kerja, dimanapun kita bisa ngejalanin perusahaan. Memang, tapi kalau kaitannya dengan citra perusahaan, nah ini nih, kita memang harus punya tempat yang bagus, yang prestisius, yang strategis, dan orang bisa langsung tek, oh ini perusahaan bonafit nih, kayak gitu. Nah kemudian poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yang bisa kita ambil dari Drakor Startup ini adalah belajar untuk berunding dengan tim guna mendapatkan keputusan. Apapun itu keputusan yang berkaitan dengan perusahaan, itu memang harus dirundingkan. Makanya tadi saya ngebahas beberapa fungsi dalam komunikasi bisnis. Oke, gimana? Udah pada ngerti kan? Semoga teman-teman masih tetap penasaran, masih pengen tetap discuss tentang komunikasi bisnis ini, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!